Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video kali ini dengan saya Sarah Aftafia dengan NIM 1930103084. Dan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai komunikasi formal dan komunikasi non-formal. Baik, sebelum kita menjelaskan apa itu komunikasi formal dan non-formal, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, langsung saja masuk pada indikator yang pertama, yaitu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan tukar-menukar suatu berita atau informasi oleh beberapa orang yang bisa mempengaruhi satu sama lainnya. Serta komunikasi ini dapat dikatakan efektif apabila komunikasi ini mudah dimengerti. Adapun komunikasi dapat kita jelaskan sebagai suatu proses penyampaian informasi dan pengertian dari satu orang ke orang yang lain. Kedua, mentransfer dan memahami arti, transfer and understanding of meaning. Ketiga, pertukaran informasi dan pengertian antar personal. Adapun macam-macam komunikasi. Yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan proses komunikasi yang memanfaatkan saluran-saluran formal dan organisasi. Komunikasi formal ini juga dapat kita artikan sebagai aluran komunikasi formal mengikuti alur perintah atau struktur organisasi. Pesan yang dikomunikasikan pun dalam saluran formal dapat dilihat sebagai hal resmi dan ditransmisikan melalui satu atau lebih saluran dari 3 rute yang berbeda, yaitu vertikal, ke atas atau ke bawah, horizontal, dan eksternal. Adapun sifat-sifat komunikasi formal. Yang pertama, saluran formal disebut pula saluran birokrasi. Yang kedua, komunikasi formal disebut juga sebagai komunikasi resmi. Yang ketiga, masing-masing pegawai yang terlibat dalam komunikasi berperan sesuai jabatan dan kewenangannya. Serta adapun fungsi komunikasi formal. Yang pertama, komunikasi formal terbentuk sebagai fasilitas untuk mengkoordinir kegiatan pembagian kerja dalam komunikasi. Yang kedua, hubungan formal secara langsung hanya meliputi hubungan antara atasan dengan bawahan. Komunikasi langsung seperti ini memungkinkan dua pihak berpartisipasi umpan balik dengan cepat. Yang ketiga, komunikasi formal memungkinkan anggota dapat mengurangi atau menekan waktu yang akan terbuang atau kejenuhan produksi, meminimalisir ketidaktentuan operasi pekerjaan, termasuk tumpang tindihnya tugas dan fungsi, serta pembaharuan menyeluruh yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, komunikasi formal menekankan terutama pada dukungan yang penuh dan kuat dari kekuasaan melalui struktur dan hierarkis. Yang kedua, yaitu komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal adalah proses komunikasi yang dilakukan secara tidak resmi, sehingga penanganannya juga dilakukan secara tidak resmi dan tidak terikat oleh saluran birokrasi, serta komunikasi informal tidak mengikuti rantai perintah atau struktur organisasi. Adapun beberapa sifat-sifat komunikasi nonformal. Yang pertama, komunikasi nonformal muncul karena saluran formal yang tersedia terlambat. Yang kedua, sengaja dipilih ketika suatu pesan tidak memungkinkan disampaikan secara formal. Yang ketiga, lebih banyak berupa komunikasi lisan. Yang keempat, penyebaran pesan sulit dikendalikan, serta kadang-kadang sengaja dipilih untuk menentang kekuatan birokrasi. Adapun fungsi komunikasi nonformal,
yaitu secara garis besar fungsi utama dari komunikasi informal adalah memelihara hubungan sosial dan menyebarkan informasi yang bersifat pribadi. Di samping itu, komunikasi informal dapat bersifat hubungan penugasan atau kedinasan. Serta karena jaringan komunikasi formal jarang dapat menyebarkan informasi mengenai penugasan dengan cukup memadai, maka biasanya komunikasi informal inilah yang mengambil alih posisi komunikasi formal. Mungkin sekian penjelasan mengenai komunikasi non-formal dan formal kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.